bakal menikah saat SMA part 138. Setelah menutup pintu mobil, aku menyandarkan tubuhku di kursi, mencoba membuat diriku senyaman mungkin. Hembusan AC menerpa wajahku yang sedari tadi kepanasan karena teriknya matahari. Di belakang setir, Brian hanya diam, lalu mulai menyetir mobil. Aku melihat ke belakang. Beberapa barang yang kuduga adalah miliknya terlihat berantakan. Tas sekolahnya ada di kursi. Beberapa buku tergeletak begitu saja di bawah bersamaan dengan sepatu basket miliknya. Beberapa botol air mineral berserakan di mana-mana. Ada beberapa kaos juga yang entah kapan terakhir dicuci. Push. Aku mendesah heran sambil menggelengkan kepala. Kenapa? Brian melirik ke arahku lewat ujung. Subscribe dulu ya. Matanya. Tuh, baju lo kapan terakhir dicuci? Tanyaku sambil menunjuk ke belakang. Dalam hati aku menepuk jidatku karena pertanyaan bodoh yang baru saja aku tanyakan. Dia mengendikkan bahunya. Lupa. Aku menghela nafas. Harusnya lo lebih peduli sama kebersihan lo sendiri. Bukannya itu tugas istri yang menjaga kebersihan suami. Tubuhku seperti sangat listrik mendengar kata-katanya. Istri? Sesaat wajahku terasa memanas. Lo tahu kan maksud gue? Kayak nyuci baju, nyapu rumah, nyuci piring. Kata Brian lagi terus berbicara. Iya, gue tahu. Aku berusaha membuat suaraku terdengar datar. Tak bisa kubiarkan Brian tahu efek yang baru saja dia sebabkan karena kata-kata bodohnya. Kendalikan dirimu, Kay. Tapi juga tugas suami untuk mencari nafkah kan? Dan lo belum bisa cari uang sendiri. Jadi nanti lo yang bersihin mobil lo. Buku lo yang gak penting gak usah ditaruh di mobil. Botol-botol yang gak ada isinya lo buangin. Kataku dengan beberapa tekanan di beberapa kata. Next time gue naik mobil lo lagi. Gue mau bagian belakang udah bersih. Kalau gitu gak usah naik. Balasnya dengan tenang. Bray. Iya gue tahu. Gue cuma ngerjain lo doang. Katanya memotong ucapanku dengan cepat. Aku menatapnya dengan kaget. Tak percaya dengan sisi baru Brian yang kulihat saat ini. Sebenarnya beberapa banyak lagi sisi yang tidak aku ketahui tentang laki-laki ini. Siapa sangka, Kiara dan Brian bisa aku dalam beberapa menit. Tanyaku dalam hati seiring dengan munculnya seulas senyuman di bibirku. Beberapa saat kemudian, mobil Brian berhenti di depan rumahku. Makasih. Aku berhenti di tengah-tengah. Bingung memilih kata yang tepat yang kuucapkan. Apalagi yang terjadi padamu, Kay? Aku menyumpahi diriku yang membuat keadaan menjadi awkward. Aku memberanikan diri melihat ke arah Brian, dan kulihat ia mengangguk mengerti. Aku menghela nafas lega. Aku menoleh ke belakang, lalu mulai mengambil baju-baju Brian yang entah sejak kapan terletak di sana. Brian menatapku dengan pandangan bertanya. Kayak yang lo bilang tadi, gue nyuci baju lo. Jawabku santai. Setelah beberapa saat mencerna apa yang kukatakan tadi terdengar aneh. Aku mulai panik. Tapi jangan kira gue yang mau ya nyuciin baju lo. Mobil lo berantakan banget dan lo udah janji buat ngebersihin. Gue cuma bakal bantuin lo sekali ini doang. Ngerti kan? Sekali doang. Lagi pula baju lo juga cuma ada beberapa. Aku berhenti bicara di saat aku sadar aku sudah mengoceh terlalu panjang. Pokoknya gitu, kataku lagi. Kali ini lebih tenang. Ya, gue ngerti, jawab Brian. Kulihat ia sedang mencoba menahan senyumnya. Dasar orang ini. Udah tak bisa lagi menahan rasa malu. Aku memasukkan baju Brian ke dalam tasku, lalu dengan cepat keluar dari mobil Brian. Aku memukul kepalaku berkali-kali sambil berjalan masuk ke dalam rumah. Skip. Hidup adalah pilihan. Aku pernah membaca kalimat itu dari sebuah buku, dan kurasa pernyataan itu memang benar. Selama ini, kita seringkali dihadapkan pada pilihan-pilihan, baik dalam skala kecil hingga skala besar.
seperti memilih baju yang akan dipakai dalam event-event tertentu, memilih lebih baik membeli barang A atau barang B, atau memilih di mana kita akan menanam saham tanpa harus takut mengalami kerugian. Aku pun juga sedang dihadapkan pada pilihan. Ya, bisa dibilang cukup berat jika kau mengerti benar situasi ini. Aku menatap kertas soal di hadapanku dengan mata terbuka lebar mencoba mencermati setiap kata. Diperkirakan pendukung kebudayaan Pacitan adalah Pithecanthropus erectus. Kesimpulan tersebut didasarkan pada. Aku membacanya sekali lagi. Aku ingat, aku membaca bagian ini semalam di buku. Tapi kenapa aku tidak mengingat apa jawaban yang harus kujawab? Aku melirik jam di dinding, waktuku tidak banyak lagi. Masih ada 4 soal yang belum aku jawab, dan aku sudah menghabiskan waktu terlalu banyak untuk soal ini. Seharusnya aku tidak perlu berusaha terlalu keras, toh aku juga mengenal program IPA, jadi wajar kan kalau aku remedial. Belum lagi, guru sejarah kami terkenal dengan soal yang susah terjawab. Aku membaca soal itu yang terakhir kali sebelum akhirnya membuatkan jawaban A di lembar jawabanku. Sekarang tinggal 3 soal lagi. Skip. Bentar nih, 1 soal lagi. Nomor 32. Jawaban lo apa? Lo masih aja sih ke bahas-bahas sejarah. Yang paling penting itu belajar kimia dulu. Balas aneh dengan ekspresi terganggu di wajahnya. Namun tetap membuka lagi kertas soal miliknya. B. Kok gue A? Tanya aku padanya. Bukannya aku merasa jawabanku benar. Justru aku sendiri kurang yakin, dan aku perlu memastikan jawaban yang benar-benar benar. Aneh hanya mengindikan bahunya. Aku memandangnya dengan tatapan datar. Ih lo mah gitu. Gue pun gak tahu dari mana bisa menjawab BK. Aneh menjelaskan. Ia membolak-balik buku kimia di tangannya dengan tatapan tak bersemangat. Tak lama ia menutup bukunya dan menghela nafas. Nih, panggilku saat melihat perubahan sikapnya. Terkadang mood Aneh dapat berubah begitu cepat dalam beberapa detik saja. Tak karena apa, penyebabnya bisa bermacam-macam. Kayaknya gue remedial lagi deh, lirihnya yang pasrah. Aku menendang kakinya pelan. Lo kok pesimis dulu sih, Nih? Bisa kok, bisa. Aneh tidak bereaksi apa-apa, hanya menggelengkan kepalanya. Gue gak ngerti sama sekali. Mungkin ada 1-2 yang gue ingat, tapi selebihnya gue gak yakin, katanya sedih. Aku menghela nafas, lalu meraih handphone di saku bajuku untuk melihat jam. Masih 20 menit sebelum ulangan kedua dimulai. Aku membuka buku kimiaku dan mengambil sebuah pensil. Mungkin gue bisa bantu lo, Nih. Skip. Suara bel membuat aku dan Aneh sontak melihat satu sama lain. Jadi lo ngerti gak? Tanyaku cepat. Aneh mengangguk lalu tersenyum. Lumayan lah daripada tadi gue ngeblank. Makasih ya, Ke. Aku mengemasi barang-barangku lalu beranjak dari kursi, yang juga diikuti oleh Aneh. Kami berjalan berdampingan sebelum berpisah di depan tangga. Aku menyemangati Aneh untuk yang terakhir sebelum berlari kecil ke arah kelasku. Tak ingin para pengawas masuk mendahuluiku. Hai, sapa seorang kakak kelas sesaat setelah aku duduk di kursiku. Aku menoleh ke arahnya dan kulihat kakak kelas yang meminjam rautan padaku beberapa hari yang lalu. Siapa ya namanya? Aku tersenyum. Hai. Dia balas tersenyum tapi tidak mengatakan apapun. Aku menatapnya dengan pandang bertanya. Mau minjam rautan lagi? Tanya aku sambil menjulurkan rautan kepadanya. Enggak kok. Wajahnya bersemu malu. Tapi gue serius loh soal waktu itu. Katanya setelah beberapa saat berhasil menguasai dirinya. Tentang, aku mengerutkan dahiku.